Maka malam hari ini alhamdulillah kula kan modal wis reso turu. Ora turu ora kok mergo mikir mboten. Mboten. Mung dibeli kanca-kanca TNI terus dadi reso turu kula. Mergo Pak Panglima ajeng rawuh. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak perlu berlama-lama. Bapak Panglima akan kita berikan waktu semaksimal mungkin untuk berbicara, berpidato di hadapan kita. Nanti setelah selesai kita akan berdoa dengan bermunajat, uripe selamat, matine selamat. Mungkin ditambahi, rakyate selamat, negarane selamat. Untuk itu kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Monggo Jenderal. Langsung ya. Aku ndredeg ya iki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan Ayahanda Profesor Dr. Amin Rais. Yang saya hormati, saya senang sekali bisa hadir di tempatnya Gus Miftah ini. Karena baru sebentar saja saya di sini sudah banyak ilmunya yang mengamankan saya. Kemudian yang saya hormati Mas Hanafi, di sini saya berani manggil Mas Hanafi mumpung di sini anak Bapak E. Kalau di Jakarta saya manggil Pak Ketua. Dan saya di sini juga membawa Pangdam, ada asisten teritorial, kemudian ada gubernur yang tidak dipilih, Gubernur AU, Aster, dan Lanal, dan bawa anak-anak saya FKPPI juga. Dan yang saya hormati para kiai sepuh, para ulama, dan para jemaah. Opo kindel mau? Al-Kindilia, tak kira Al-Kindilwati mau. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini, suatu hal yang membahagiakan karena baru saja berapa menit di sini mendapat tausiah tadi, ada banyak ilmu. Jadi memang Gus Miftah ini mencari tempat yang ideal. Karena tempat yang ideal itu bagi orang-orang yang sudah mulai tua, yang pertama kali adalah dekat masjid. Supaya jalannya ke masjid enggak jauh-jauh. Yang kedua dekat rumah sakit. Kalau sakit tinggal ke rumah sakit. Tapi harus semuanya itu harus melewati apa Bu? Kuburan. Supaya iling kuwi lho omahmu. Nah gitu. Jadi Gus memang ideal tempat ini. Sebelumnya saya kenalkan, nama saya Gatot Nurmantio. Gatot itu waktu bapak saya berjuang di daerah Solo sampai Jogja, anak buahnya Pak Gatot Subroto. Sehingga pada saat pemuda umur 16 tahun atau 15 tahun, karena kepemimpinan Pak Gatot Subroto itu sangat karismatik, punya niat. Nanti kalau saya punya anak lagi dikasih nama Gatot. Dan alhamdulillah saya pernah menjadi gubernur Akmil karena gubernur itulah, Akmil itu yang menentukan Pak Gatot Subroto. Kemudian Nurmantio, itu karena bapak saya hanya sarjana muda, tapi mengetahui beberapa bahasa. Jadi Nurmantio itu adalah bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Jawa. Nur itu artinya cahaya. Kemudian men pakai bahasa Inggris. Men berarti laki-laki. Tio-nya itu bahasa Cina. Cetio. Berarti satu ju. Jadi kesimpulannya Gatot itu laki-laki dengan sejuta cahaya. Wah, keren. Yang pertama nama Gatot betul, tapi nama Nurmantio itu tak karang-karang soalnya aku rada grogi ini. Akeh sing ayu-ayu. Para jemaah sekalian, saya juga dapat ilmu, nanti kalau saya pulang, begitu istri saya mulai marah-marah, saya tinggal ajan saja.
ini ilmu yang lumayan ini, luar biasa. Jadi begitu marah-marah ajarin aja. Lu kenapa Pak? Kata Gus Miftah, awakmu lagi kesurupan. Ora, oh ya wis, ya usah. Ini ilmu luar biasa. Para jemaah sekalian, saya datang ke sini terus terang suatu kebahagiaan. Karena memang di kota Yogyakarta inilah sebenarnya ada sejarah yang luar biasa, yaitu kalau kita ingat pada saat bangsa ini merdeka, kemudian pada tanggal 5 Oktober TNI lahir, kemudian diganggu oleh kembalinya sekutu. Maka pada tanggal 17 September, Bung Karno bertanya kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai, fatwa bahwa mempertahankan kemerdekaan itu apakah jihad? Maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa itu adalah jihad. Dan pada tanggal 22 Oktober dibuatlah resolusi jihad. Dan umat Islam mengadakan konferensi di Jogja pada tanggal 7 sampai dengan 8 November 70 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya resolusi jihad dikukuhkan semua umat Islam, tidak mengenal NU, tidak mengenal Muhammadiyah, itu di Jogja, di kota ini. Mengapa demikian? Karena TNI waktu itu enggak punya apa-apa seperti yang Gus Miftah sampaikan. Senjatanya senjata rampasan Londo, Jepang, lawannya sekutu. Tetapi dengan adanya resolusi jihad, maka pada tanggal 9 November seharusnya perang melawan sekutu. Tetapi Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan kita tunggu singa Jawa Barat, yaitu Kiai Haji Abbas, cucunya, cicitnya, pendiri pesantren Butet Cirebon. Itu yang ditunjuk sebagai panglima perang, sehingga pada tanggal 10 November semua umat Islam berduyun-duyun di Surabaya, dari mana-mana, jihad di Surabaya, dan tentara sekutu yang menggunakan senjata modern, bahkan jenderalnya pun mate di Surabaya. Jadi sebenarnya tentara itu enggak ada apa-apa. Karena memang sejak kemerdekaan, merebut kemerdekaan itu ada 60 laskar. 60 laskar, ada laskar NU, Hizbullah, ada laskar dari Muhammadiyah, semua Islam membuat laskar-laskar, dan laskar-laskar itulah bersama pemuda-pemuda lainnya yang agama Kristen, Buddha, Hindu, semuanya berjuang untuk merebut kemerdekaan. Jadi yang membuat merdeka itu TNI sama? Salah. Loh, TNI ini lahirnya Oktober kok gitu 17 Agustus kok. Jadi yang memerdekakan adalah rakyat. Setelah merdeka baru rakyat yang berjuang laksana karsa itu ada yang kembali ke pesantren, kembali ke kampungnya, tetapi ada juga yang tinggal untuk mempertahankan kemerdekaan ini dengan membuat TKR, BKR, dan akhirnya TNI. Jadi sebenarnya rakyat adalah ibu kandung TNI. Nah, kemudian Panglima TNI yang pertama adalah santri dan guru agama dari Muhammadiyah, dari wilayah sekitar sini, Pak Dirman. Jadi Panglima TNI kemudian yang merebut kembali Jogja pun itu adalah Pak Dir dengan pasukannya. Nah, tadi dikatakan sama Gus Miftah, Islam ini kan macam-macam. Kalau tidak salah Rasulullah SAW juga sebelum menutupkan matanya menyampaikan umatku, umatku, umatku. Begitu ya Gus. Terus ditanya kenapa? Umatku nanti akan terpecah-pecah. Umatku nanti akan terpecah-pecah, itu yang membuat
Islam ribut terus. Nah, kita bersyukur ada di Indonesia. Karena Indonesia dibuat suatu aturan untuk mempertahankan bangsa ini yang besar. Dan yang membuat adalah umat Islam. Pancasila itu sangat islami. Yang dikatakan Gus Yunus tadi, tidak memperdulikan apapun juga. Cara beragama kita yang penting menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Di dalam Al-Quran juga kita diajari membaca perjanjian lama, perjanjian baru. Kemudian Islam juga macam-macam. Contohnya kalau di pulau, masa ngajarkan agama Islam yang pertama kali masuk, yang belum ada agama, terus langsung ngajarkan sholat 5 waktu. Gelem ora orangnya? Gak gelem, opo-opoan ini, jengking-jengking. Pasti ada yang mungkin sholat subuh dulu, ada mungkin seminggu sekali sholat Jumat dulu, diajarin. Habis itu baru meningkat lagi, semuanya sudah meningkat lagi. Tidak mengajarkan Islam itu tidak langsung seperti itu, seperti sekarang. Tiba-tiba di pulau itu yang ngajarkan agama Islam baru sholat Jumat duluan, tiba-tiba meninggal. Taunya ya Islam hanya sholat Jumat tok. Lah terus kok dimusuhi? Lo ngerti nih, saya ngajari kuwi kok di pulau. Jadi perbedaan-perbedaan ini karena memang Islam disebarkan dari berbagai penjuru. Makanya di sini ada Pancasila. Cara beragama di Indonesia adalah berketuhanan yang Maha Esa, tidak pernah membedakan. Yang dulunya harusnya syariat Islam. Tetapi apabila syariat Islam, bagaimana yang di Ambon, bagaimana yang di Papua, bagaimana yang di Manado, maka yang besar ngalah. Dan sesuatu yang indah di sini, sesuatu yang indah, bayang lebih banyak umat Nasrani di sini, tapi kegiatan seperti ini yang masa umat Nasrani, betul ya Gus ya? Ini kan suatu yang indah. Nah, jihad yang saya katakan tadi, itu sampai sekarang belum dicabut. Begitu ya Pak? Jihad belum dicabut. Tetapi jihad sekarang ini, jihad dalam bentuk lain. Seorang suami keluar mencari nafkah untuk anak istrinya, jihad gak itu? Jihad. Membela negara, mewujudkan keamanan, jihad itu. Karena memang kita sedih. Kita sedih karena ada sebuah cerita nyata. Ini disampaikan oleh ulama dari Mesir. Yaitu Kiai Haji Muhammad Abdul dari Mesir. Mengatakan bahwa Islam itu hebat, Islam itu bersih, Islam itu damai. Dia bercerita menantang kepada filosof dari Perancis, Renan. Islam itu hebat, Islam itu bersih, Islam itu cinta ilmu. Islam itu mendukung kemajuan. Lalu Renan nanya, coba berikan contoh komunitas Islam mana yang mencerminkan ajaran Islam. Ini kurang lebih 100 tahun yang lalu disampaikan seperti ini. Kemudian yang menarik, komunikasi antara ulama Mesir, Kiai Haji Muhammad Abdul dengan Renan tadi, justru dari Washington University mengadakan penelitian. Kemudian membuat yang baik-baik dari Islam. Ada kejujuran, sidik, kemudian amanah, indah, bersih, toleransi, semua yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ada sekitar 200-an. Lalu dicari negara-negara mana kira-kira yang menerapkan hidup seperti Islam
yang di Al-Quran dan hadis-hadisnya. Mengembangkan ilmu, damai, aman, bersih, indah. Tahu nggak Bu, negara mana yang menang? Ya? Yang menang adalah negara Selandia Baru. Yang sebagian besar penghuninya adalah Kristen. Dan Indonesia ranking ke-140. Padahal Indonesia sebagian besar adalah Muslim. Dan survei lagi ke Kanada, seorang Muslim besar di Kanada ketinggalan kameranya di terminal bus, dia balik lagi kamera yang masih di tempat duduk itu. Coba bayangkan, kalau di sini sendal jepit aja hilang ya Bu ya. Terus tanya sama masyarakat di Kanada, kenapa kok di rumah-rumah nggak ada kuncinya? Terus tanya, untuk apa ada kunci? Wong semuanya aman. Seandainya Islam itu dilihat dari jumlah jemaah haji yang berangkat ke Mekah, mungkin Indonesia nomor 1. Mungkin Indonesia nomor 1. Tapi kalau Islam diukur berdasarkan standar-standar yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis, subhanallah, 140 Bu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya karena Islam meninggalkan ajaran-ajarannya dan dunia barat meninggalkan ajaran-ajarannya juga. Dunia barat kan ajarannya kan yang jelek-jelek kan, ditinggalkan. Islam yang ajaran baik-baik ditinggalkan sama umatnya. Kita sudah lupa Iqra. Membaca sudah bukan budaya lagi. Budayanya apa Bu? Ngumpi, bener Pak. Ngumpi. Ini yang saya ingatkan, mari bersama-sama sebagai komunitas Islam ini coba kita wujudkan. Wujudkan bahwa Islam itu indah, Islam itu damai, Islam itu cerdas karena selalu membaca. Islam itu selalu di mana ada umat Islam pasti ada kedamaian. Selalu ada umat Islam ada kedamaian. Setiap umat Islam ada di manapun juga mewujudkan kedamaian. Berbicara santun, kalau tidak berbicara santun lebih baik diam. Ini yang saya sebagai umat Islam merindukan. Kapan peringkat Indonesia berdasarkan tadi standar kebaikan-kebaikan Muslim tadi bisa naik. Mengapa demikian? Karena memang kita dibuat. Memang kita dibuat. Karena jumlah penduduk di dunia itu sudah banyak sekali Bu. Sekarang itu sudah hampir 8 miliar. Tetapi bumi ini berdasarkan ilmu pengetahuan hanya mampu 4 miliar. Sekarang satu hari ini anak meninggal dunia setiap hari 41.000. Suatu saat akan terjadi kelaparan dan yang dikatakan Gobisma tadi, bahwa Indonesia sangat kaya. Tidak mungkin orang yang tinggal di Indonesia itu kelaparan. Tidak mungkin. Allah sudah memberikan rezeki yang luar biasa. Karena apa? Dulu masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terbaik di dunia. Karena budaya-budaya dari sini dan tidak ada satu rasul pun yang dilahirkan di Indonesia. Kalau tidak salah ulama bilang rasul itu hadir di tempat yang rakyatnya biadab. Betul ya Gus? Jadi kalau salah udah dibetulin sama Gus kita itu. Untuk memperbaiki umatnya. Di Indonesia enggak ada. Berarti dalil ini mengatakan bahwa Indonesia orang baik-baik. Dulu. Sekarang menuju kebaikan. Karena memang diatur, dibuat sedemikian rupa oleh negara-negara luar. Karena bagaimanapun juga orang akan mengincar kapan saya bisa menjajah Indonesia lagi. Karena kalau kita bisa menjajah Indonesia akan menjadi sugih. Maka dibuat seperti ini. Kalau ibu-ibu tidak percaya, mungkin 3 tahun yang lalu ibu-ibu lihat TV. Itu isinya setiap 10 menit kalau enggak tawuran,
kemudian bantah-bantahan, diskusi yang omong-omong kasar, kemudian kecelakaan dilihat darahnya, kemudian sampai cucu bunuh neneknya. Secara tidak sengaja memang kita dilatih, itu namanya rekayasa sosial. Untuk orang yang santun, biasa hidup gotong royong seperti di sini ini, itu dipecah belah. Jadi sekali lagi saya sangat bersyukur bahwa saya bisa hadir di sini melihat nyata bagaimana Indonesia asli ada di sini, yang rukun, damai, bagaimana kehidupan Pancasila terlihat di sini. Umat muslim melakukan kegiatan seperti ini tetapi Nasrani yang masak luar biasa. Sebenarnya seharusnya para pejabat hadir di sini untuk melihat bagaimana Pancasila di sini dikembangkan. Mudah-mudahan ini bisa ditularkan ke tempat lainnya sehingga hidup ini di Indonesia menjadi indah. Dan saya sebelum saya berakhir di sini, karena saya nggak boleh panjang-panjang katanya nanti. Tadi bilang nggak boleh, sekarang boleh. Jadi pada saat Pak Dirman, Panglima sepanjang masa TNI, melaksanakan kegiatan gerilya untuk merebut kembali Jogja, berapa kali dibom, diserang, beliau selamat. Terus Pak Cokro Pranolo almarhum, pernah gubernur Jakarta, kemudian Pak Rustam Effendi, saya ulangi, Pak Suparjo Rustam, pengawalnya beliau nggak tahan, melihat ini kok panggilannya itu kadang-kadang dipanggil Pak D, kadang-kadang dipanggil Yai, karena memang beliau adalah seorang kiai guru agama. Pak Yai, saya nggak tahan, terpaksa saya tanya, Pak Yai ini selama ini kok kita selamat terus, jimate opo sih? Jimate Pak Yai opo? Kamu pengen tahu jimat saya? Ya karena kamu selama ini mengawal saya kasih tahu jimat saya. Saya punya 3 jimat. Apa itu Pak Yai? Kamu kan selama ini bawa kendi toh. Jadi Pak Cokro Pranolo itu selalu bawa kendi kalau kemana-mana. Kendi ini nggak apa gitu? Wudu, ya. Jimat saya yang pertama, saya tidak pernah tidak bersuci. Jadi kalau saya wudu batal, saya pasti wudu lagi. Selama saya berperang, saya tidak pernah tidak bersuci, saya selalu suci dari wudu. Yang kedua jimat saya, dikatakan sama beliau, yang kedua adalah walaupun ada perang bagaimanapun juga, kalau sudah waktunya sholat, pasti saya tinggalkan dan saya sholat. Saya tidak pernah tidak sholat tepat pada waktunya. Itu jimat yang kedua. Dan jimat yang ketiga, semua yang saya lakukan hanya untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Jadi 3 jimat ini yang selalu dibawa-bawa oleh Panglima Pak Dirman. Saya selalu bercita di mana-mana, walaupun saya belum bisa mengamalkan itu dengan seutuhnya, tapi saya mengajak kita semuanya, semoga kita semuanya mempunyai jimat seperti yang disampaikan oleh Pak Dirman. Kemudian Pak, orang NU katanya berani-berani kan? Orang NU berani-berani, tapi ada satu pimpinan Bangser yang tidak pemberani. Iya, kepala Bangser, pimpinan Bangser, yaitu Gus Ipul, sekarang wakil gubernur Jawa Timur. Gagah, Pak aku kepala Bangser, gagah. Pemberani, aku ngerti Bangser berani, tapi awakmu tuh penakut, saya bilang gitu. Loh apa penakut? Enek bojone ini murini. Coba kalau kamu memang pemberani, wani ora kowe rabi meneh. Langsung, wah niku ngoten ya, pengatut kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.